Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita mulai pertemuan yang pertama untuk mata kuliah tata tulis ilmiah. Ya, ini kerangka bahasan untuk pengantar mata kuliah tata tulis ilmiah ini. Yang pertama adalah informasi tentang dosen pengampu, kemudian sumber informasi dan media komunikasi untuk mata kuliah ini. Ya, kemudian deskripsi mata kuliah, kemudian kita akan membahas apa yang disebut dengan flip classroom yang direncanakan akan digunakan di mata kuliah ini. Ya, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang PLO dan CLO, yaitu program learning outcome yang untuk mata kuliah ini, yaitu capaian pembelajaran level program studi dan juga capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini sendiri apa. Ya, jadi setelah lulus mata kuliah ini diharapkan mampu apa saja di sini di course learning outcome ini. Kemudian referensi-referensi yang digunakan. Ya, kemudian berikutnya adalah untuk penilaian, ya, bagaimana penilaian di mata kuliah ini. Yang kemudian yang terakhir adalah aturan pembelajaran. Ya, untuk mata kuliah tata tulis ilmiah di semester ini, ya, semester kedua tahun ajaran 2020-2021, ini ada 3 dosen pengampu, yaitu saya sendiri yang pertama, yaitu Muharib Wicaksana, atau biasa dipanggil Arif, ya, saya sebagai koordinator. Kemudian yang kedua adalah Profesor Samarudin. Kemudian yang ketiga adalah Dr. Bedi Purnama. Ya, ini untuk sumber informasi dan media komunikasi. Yang pertama adalah LMS. Ya, saya kira udah tahu semua LMS. Ya, kemudian di mana di LMS ini ada video-video, ya, video-video yang sudah disiapkan meskipun tidak update karena ini dibuat di tahun lalu, sehingga ada beberapa untuk yang semester ini sebenarnya sudah diupdate, tetapi pada dasarnya masih sama di LMS ini. Kemudian yang kedua adalah RPS atau rencana pembelajaran semester, yang ini saya beri warna merah karena di sini merupakan informasi yang terlengkap tentang mata kuliah tata tulis ini. Ya, jadi sebisa mungkin kami menyampaikan informasi-informasi terkait dengan mata kuliah tata tulis ini di file RPS ini yang kami share, bisa kalian lihat di sini, ya. Nanti akan kita perlihatkan secara sekilas. Ya, di samping kita mencoba untuk merupakan informasi yang terlengkap untuk mata kuliah ini, juga kami terus update. Di samping mungkin ada kekurangan atau kesalahan, juga diupdate. Misalkan ada sesuatu yang perlu ditambah, ya, seperti misalkan nanti akan kita lihat nanti bagaimana ada daftar untuk standar tata tulis yang coba terus kami lengkapin, kami perbaiki, ya. Kemudian oleh karena itu di slide ini, ya, slide pengantar mata kuliah tata tulis ini banyak yang kami ambil, kami copy dari file RPS tersebut. Nah, kemudian kalau ternyata ada perbedaan antara slide ini dengan file RPS, kemungkinan besar ya di file RPS udah kami update sehingga mungkin ada perbedaan. Tapi pada prinsipnya ya tidak ada perbedaan yang mendasar karena udah yang akan kita gunakan di semester ini
Ya, RPS-nya adalah posisi yang sekarang. Ya, kalau ada update-update adalah update-update yang tidak terlalu signifikan. Ya, kita coba lihat yang link ini ya, klik link ini. Kemudian kita lihat ini adalah RPS-nya ada di sini ya, maaf ini sebentar. Ini harusnya bisa diklik di sini. Ini kalau pakai pointer nggak bisa ya. Ya mungkin saya gini aja. Ya, oke. Kita lihat sini ya. Di sini. Iya, ini adalah RPS yang linknya ada di tadi ya, linknya. Kemudian kita lihat di sini, ya, sheet-sheetnya di sini ya, ada pengantar. Di RPS itu ada pengantar yang isinya deskripsi, penilaian, dan lain-lain. Kemudian ada silabus, ya, silabus ini adalah daftar minggu per minggunya. Ya, nanti minta tolong bisa dilihat. Ya, apa materinya, kemudian sinkronus asinkronus rencananya meskipun tidak 100% mungkin bisa persis seperti ini. Ini materinya dan lain-lain. Ini ada beberapa yang lain termasuk kapan ini apa pengumpulan dari tugas-tugas ya. Kita lihat di sini. Ya, di sini seperti misalkan ini assessment-nya, misalkan di sini ada assessment-nya apa saja PR-PR-nya. Jadi di sini nanti akan kita lihat bahwa setiap minggu itu adalah PR, di mana PR itu pada intinya adalah mencicil tugas mata kuliah ini. Kemudian kita lihat ada FAQ yang terus dikembangkan, ini baru sedikit, ya nanti dengan perkembangan sejalan dengan waktu akan kita coba terus dilengkapi. Kemudian ada assessment di sini, yaitu bagaimana di sini untuk tugasnya ya, tugas-tugas detail dari tugas. Ya, detail dari tugas yang di slide yang akan saya sampaikan saat ini juga nanti ada ya. Tapi ya kalau misalkan akan lihat lebih detailnya lagi di sini, kemudian nanti kalau ada update-update juga update-update di sini. Ya, kemudian ada penilaian. Ini adalah detail penilaian. Jadi misalkan kita lihat misalkan ada tugas satu misalkan yang dinilai apa saja ya. Nanti akan kita bicarakan juga lebih detail seperti ini, tugas-tugasnya, per poin-poinnya akan kita bicarakan. Ini sekarang hanya untuk memperlihatkan file RPS ini ya. Kemudian ada yang disebut kami sebut dengan istilahnya adalah daftar standar tata tulis ilmiah di sini, di mana di sini adalah daftar-daftar ya, daftar-daftar yang kita kelompok-kelompokkan ya. Ada misalkan judul itu apa saja, yang kemudian ada catatannya misalkan harus untuk mengidentifikasi atau untuk membuat judul misalkan untuk identitas menulis, abstrak, kata kunci dan seterusnya, yang ini juga terus dikembangkan dan diperbaiki. Yang ini nanti akan digunakan untuk tugas-tugas, beberapa tugas penting untuk mata kuliah ini ya. Jadi ada dua tugas ya, ada dua tugas yang menggunakan daftar standar tata tulis ini. Ya, ini adalah sheet, salah satu sheetnya. Kemudian ada contoh tugas ya. Ini contoh tugas yang pertama, tugas 1. Ya, contoh tugas 1, di mana tugas 1 itu adalah membuat atau mempraktekkan latex ya, mempraktekkan latex yang dimana di sini adalah ada file atau paper yang aslinya ya. Kemudian di paper aslinya itu kemudian ditulis ulang, artinya mempraktekkan latexnya ya. Mempraktekkan latexnya. Misalkan contohnya kita lihat di sini. Ini contoh, misalnya ini adalah
paper yang aslinya, yang diminta untuk ditulis ulang. Artinya tujuannya adalah untuk praktek penulisan latex ya di sini. Misalnya satu contoh, misalkan kemudian contoh ini dibuat oleh mahasiswa semester yang sebelumnya. Ini adalah aslinya, kemudian ini file yang dibuat, yaitu ketik ulang ya oleh mahasiswa, yang tentunya di sini adalah bagaimana menggunakan latex, bukan sekedar copy paste atau ketik ulang saja, tapi memanfaatkan fasilitas-fasilitas latex, dan itu relatif sederhana sebenarnya. Nah, ini adalah sheet contoh 1, kemudian di sini aja lagi nanti ada sheet contoh 2, contoh 3, 2, contoh 2, tugas 2, dan 3, dan 4, dan 5, di mana untuk tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan tugas 5, yaitu membuat paper dan membuat slide, ya, atau yang pertama menganalisis paper dan membuat slide, nanti contoh-contoh ini akan diberikan sejalan dengan proses yang kita lakukan minggu demi minggu. Jadi bagaimana misalkan mengidentifikasi judul, mengidentifikasi abstrak dari paper yang ada, kemudian membuat judul, membuat abstrak dari tulisan kita, draftnya. Ini direncanakan insya Allah nanti sejalan dengan proses perkuliahan ini. Kemudian kita akan memperlihatkan ini flip classroom, dan yang nanti akan diterangkan di menggunakan slide ini setelah ini ya. Pada intinya adalah seperti itu. Jadi ini adalah file yang paling lengkap, yang utama untuk menerangkan mata kuliah ini ya. Kita lanjutkan untuk slide yang tadi, yaitu pengantar tentang mata kuliah tata tulis ini. Ya, kemudian berikutnya yang tadi sebelumnya kita lihat ya, yang tadi sumber informasi di sini ya tadi ya. Kemudian ada grup Telegram ya. Jadi untuk mata kuliah ini ya kita menggunakan grup Telegram ya. Grup Telegram ini ada grup Telegram yang untuk semua kelas ya. Jadi ada 4 kelas, semua ada 4 kelas ada di sini. Kemudian di samping grup Telegram ini ya diharapkan semua ikut di grup Telegram yang semua kelas. Kemudian ada grup yang lain, grup Telegram juga, di mana sekarang sedang dirintis apa yang disebut dengan TELU Latex User Group. Ya, jadi pengguna-pengguna latex, ya, baik itu mahasiswa maupun dosen. Ya, karena mata kuliah tata tulis ilmiah ini menggunakan latex untuk penulisannya, dan mungkin tidak sedikit di antara peserta, tidak sedikit di antara mahasiswa yang belum pernah menggunakan latex, ya, meskipun sebenarnya latex itu relatif sederhana, tetapi akan lebih memudahkan, diharapkan, kalau ada forum untuk tanya jawab ya, untuk sharing ya. Jadi grup ini bukan hanya untuk mata kuliah ini saja, tapi secara terbuka juga, dan insya Allah nanti kalau misalkan semester ini udah berakhir tetap ada, dan kalian yang akan ikut bisa terus ikut. Tapi kalau yang misalkan udah merasa sudah tidak atau ingin meninggalkan grup ini, boleh juga. Yang tetapi yang perlu diketahui bahwa terkait dengan latex ya, jadi terkait dengan latex untuk mata kuliah ini, kalau ada permasalahan, di samping kalian boleh mendiskusikannya dengan teman kalian, dan tentunya sangat banyak informasi tentang latex di internet. Tapi juga kalau ingin diskusi interaktif, itu boleh disampaikan di grup Telegram Latex User Group ini. Ya, grup ini belum lama, tetapi sebenarnya di Informatika TELU sudah cukup banyak yang menggunakan, sehingga di
grup itu ada juga beberapa dosen yang di luar tim pengajar tata tulis yang juga gabung. Ya, saya kira kalian perlu gabung karena nanti kalau ada permasalahan tentang latex, silahkan untuk disampaikan di grup ini. Kemudian melanjutkan masih tentang deskripsi singkat mata kuliah ya. Jadi mata kuliah ini mempelajari tata tulisnya, tata tulis ilmiahnya, tata tulisnya. Artinya nanti kan kita lihat tidak ke kontennya, tapi ada tata tulis dan juga bagaimana mempresentasikan dan spesifik kita berusaha untuk kita bisa menggunakannya untuk bidang informatika. Jadi tidak secara umum, tapi yang terkait dengan bidang informatika. Ya, kemudian dengan menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menghasilkan artikel ilmiah khususnya adalah laporan tugas akhir. Laporan tugas akhir di mana laporan itu mempunyai tata tulis yang baik, kemudian bisa membuat slide-nya dan mempresentasikannya. Mata kuliah ini, tata tulis ilmiah ini, di kurikulum 2020 ada di semester 7. Ya, jadi di tahun keempat. Di tahun keempat, ini untuk kurikulum yang standar, kurikulum yang reguler, yang lulus 4 tahun atau 8 semester. Ya, jadi ini defaultnya itu semester 7 itu mengambil proposal tugas akhir. Ya. Tetapi untuk yang kurikulum yang fast track 3,5 tahun, itu mata kuliahnya ada di semester 6. Ya. Jadi artinya kebanyakan di semester ganjil, tapi ada juga di semester genap seperti sekarang ini. Yang kemudian yang perlu diperhatikan yang sangat penting juga adalah ada requisite ya, ada prasyarat ya. Jadi prasyaratnya untuk mata kuliah tata tulis ilmiah ini adalah mata tulis penulisan proposal ya. Jadi ditekankan di sini mata kuliah tata tulis ilmiah ini hanya boleh diambil oleh mahasiswa yang sedang mengambil ya. Jadi sedang mengambil atau sudah lulus mata kuliah penulisan proposal. Mengapa seperti itu? Nanti akan kita lihat ya, karena ini ada di semester 7, yang artinya yang sedang mengambil penulisan proposal. Ya, akan kita lihat. Karena mata kuliah tata tulis ilmiah ini terkait erat dengan tugas akhir. Ya. Ini untuk sekedar diketahui ya, bahwa mata kuliah tata tulis ilmiah ini diadakan pertama kali di kurikulum 2016, artinya di tahun 2016, di 4 tahun yang lalu. Tujuannya adalah mendukung tugas akhir. Mendukungnya dari sisi tata tulisnya, tata tulis dan presentasinya. Ya, di mana dulu di kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2016, ini untuk S1 Prodi Informatika ya, untuk S1 Prodi Informatika. Dulu di 2016 itu di semester 6 ya. Di semester 6. Jadi sebelum mengambil penulisan proposal. Kalau sekarang di semester 7 bareng dengan penulisan proposal. Jadi dimundurkan di sini. Mata kuliah tata tulis ilmiah ini diundurkan menjadi di semester 7. Diundurkan di tahun keempat untuk kurikulum 2020 ini. Jadi mulai semester yang lalu. Ya, kemudian juga pada kurikulum yang sekarang, kurikulum 2020 ini, mata kuliah tata tulis ini diubah menjadi 3 SKS. Jadi ditambah. Artinya SKS-nya ditambah, yang sebelumnya 2 SKS. Mengapa seperti itu? Karena dia nggak perlu lebih memberi perhatian untuk tata tulisnya. Penulisan laporan tugas akhirnya diharapkan menjadi standar ya, lebih terjaga. Laporan tugas akhir secara tata tulisnya diharapkan lebih baik ya. Jadi artinya ditambah
yang tadinya 2 SKS menjadi 3 SKS. Kemudian juga diubah menjadi semester 7 ya, semester 7 atau semester 6 maaf bukan semester 7 atau semester 8, yaitu semester 7 ya, artinya ini semester 7. Artinya bareng dengan pengambilan penulisan proposal atau mungkin juga mata kuliah tugas akhir juga nggak apa-apa. Yang intinya adalah sudah mulai masuk ke tugas akhir. Jadi sudah mulai ke penulisan proposal. Jadi mulai di semester 7 ya, atau kalau fast track ya 6, yang artinya sudah mulai mengambil penulisan proposal. Tetapi kalau misalkan mengambilnya sudah di pas mata kuliah tugas akhir, ya tidak apa-apa juga ya, tidak apa-apa juga. Yang penting sudah masuk ke tugas akhir. Mengapa seperti itu? Karena tujuannya mata kuliah ini agar bisa dipraktekkan langsung. Ya. Jadi tugasnya itu membuat artikel ilmiah pendek yang praktek langsung dengan topik tugas akhir yang memang sedang dikerjakan. Jadi bukan hanya tugas terpisah untuk mata kuliah tata tulis ini, tetapi ini adalah mendukung tugas akhir. Ya, dengan adanya mata kuliah tata tulis ilmiah ini, ya diharapkan pembimbing tugas akhir itu bisa lebih konsentrasi ke konten. Jadi tidak pembimbing tugas akhir itu tidak terlalu banyak memberi bimbingan ke tata tulis, ya. Tetapi mereka lebih ke konten. Karena apa? Karena konten juga bukan suatu hal yang mudah. Karena konten itu juga justru yang intinya yang lebih penting kan. Nah, kemudian dukungan tata tulis itu diharapkan dari mata kuliah ini. Ya, oleh karena itu diharapkan saat mengambil mata kuliah tata tulis ilmiah ini, kita benar-benar bisa mempelajari, kita benar-benar bisa mempraktekkan tata tulis untuk tugas akhir ya. Untuk tugas akhir, karena di samping di mata kuliah ini yang ada penilaiannya, juga di mata kuliah tugas akhir, baik itu di mata kuliah penulisan proposal atau mata kuliah tugas akhir sendiri, itu juga ada penilaian untuk laporannya. Ya, kemudian kita lanjutkan untuk deskripsi. Ya, jadi mata kuliah ini konsentrasi materi tata tulis dan teknik presentasinya tadi sudah disampaikan, yaitu misalnya di sini bagaimana membuat laporan TA yang baik. Jadi sekali lagi tugasnya di sini ya, tujuannya mata kuliah di sini adalah mendukung tugas akhir, mendukung pembuatan laporan, mendukung pembuatan laporan proposal tugas akhir, dan khususnya contoh kasusnya adalah laporan atau buku tugas akhir itu sendiri. Ya, dengan membuat draft laporan buku tugas akhir artinya juga secara otomatis mendukung bagaimana membuat laporan proposal yang baik, misalkan membuat judulnya, abstrak, bagian pendahuluan, dan lain-lain. Kemudian untuk bagian presentasi, ya bagaimana mempresentasikan laporan tugas akhir. Di mana laporan tugas akhir itu dipresentasikan pada sidang tugas akhir. Atau kalau di Fakultas Informatika, ya mahasiswa juga bisa memilih, ya tidak menjalani ya sidang tugas akhir, tapi dengan konferensi ya, dengan konferensi. Saya kira dengan konferensi juga ada beberapa keuntungan yang lain, ya. Konferensi atau jurnal ya. Nah, dan kemudian sekali lagi mata kuliah ini tidak membicarakan konten, ya, tidak membicarakan konten, tapi membicarakan
tata tulisnya. Konten artinya tidak membicarakan konten itu artinya bisa saja kontennya itu sebenarnya kurang bagus dari sisi kontennya, atau bahkan kontennya itu nanti kita lihat bahwa kontennya itu bahkan bisa masih mengira-ngira karena mungkin memang belum dilakukan ya, karena kalian misalkan mayoritas di antara kalian ya masih mengambil di semester ini mengambil penulisan proposal, tetapi di mata kuliah ini tugasnya adalah membuat draft buku atau draft laporan tugas akhir, yang itu sebenarnya dikerjakan saat mata kuliah tugas akhir, atau paling lebih tepatnya lagi di akhir pengambilan mata kuliah tugas akhir. Sehingga misalnya contohnya belum melakukan eksperimen, memang belum melakukan eksperimen, tapi buat nanti laporan itu ada eksperimennya yang dimana kontennya itu sendiri masih mengira-ngira, tetapi strukturnya udah kita rancang dari sekarang, dan itu juga memang penting untuk saat kita membuat proposal tugas akhir, bukan hanya waktu membuat laporan tugas akhir, tapi membuat proposalnya itu juga penting. Nanti misalkan merancang eksperimen, misalkan seperti itu. Artinya sekali lagi kita tidak membicarakan kontennya. Kemudian kita mungkin mengenal ada pelajaran, ya ada mata kuliah misalkan tata tulis yang orientasinya pada bahasa. Yaitu saya kira juga sangat penting, sangat mendukung bagaimana penulisan artikel ilmiah dari sudut pandang bahasa, bagaimana membuat judul, membuat abstrak, dan lain-lain. Tetapi pada mata kuliah tata tulis ilmiah ini, yang dibicarakan juga adalah materi-materi yang spesifik untuk pembuatan tulisan ilmiah yang khususnya terkait dengan informatika. Misalnya contohnya ya, kalau di informatika ya, di bidang informatika itu biasanya hampir semuanya, meskipun tidak semuanya, tapi hampir semuanya itu ada eksperimennya. Nah ini contohnya bagaimana menuliskan hasil eksperimen, dan kemudian juga yang sangat penting untuk level sarjana bagaimana melakukan atau melakukan dan kemudian menuliskan analisis hasil eksperimen. Ini tentunya spesifik untuk bidang-bidang yang ada eksperimen, termasuk di bidang informatika. Yang ini kemungkinan kecil dibahas di pelajaran tata tulis ilmiah yang orientasinya bahasa. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan ya bahwa untuk Fakultas Informatika, untuk Fakultas Informatika TELU itu bisa mahasiswanya tidak menjalani sidang, tetapi submit tulisan hasil dari tugas akhir, yaitu artinya laporan tugas akhirnya berupa paper ya. Meskipun menggunakan sidang, meskipun menjalani sidang, itu juga yang dibuat itu adalah laporan tugas akhir yang berupa artikel ilmiah yang 8 halaman, tetapi tidak sama persis ya. Nanti biasanya formatnya dengan yang untuk artikel jurnal atau konferensi ya, di mana ini adalah pengumuman ya untuk persyaratan pengganti sidang tugas akhir. Ini Januari 2020, jadi setahun yang lalu kira-kira. Di mana di sini dipersyaratkan antara lain untuk submit ke jurnal atau ke konferensi. Ini ada syarat-syaratnya. Jurnal yang seperti apa, konferensi yang seperti apa. Tapi pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa
juga tidak terlalu sulit sekali ya untuk mendapatkan atau untuk accepted, untuk diterima paper di jurnal atau di konferensi, karena dari pengalaman-pengalaman yang ada juga mahasiswa-mahasiswa juga cukup banyak yang mensubmit dan accepted ya. Nah, kemudian salah satu syaratnya itu adalah artikel yang disubmit ke jurnal atau konferensi itu harus dalam bahasa Inggris. Nah, untuk mata kuliah ini yang dihasilkan, tugas yang dihasilkan, insya Allah sudah cukup siap untuk dikirim ke jurnal atau ke konferensi dari sisi tata tulisnya. Tetapi untuk mata kuliah tata tulis ini, ya tugasnya paper yang dibuat boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris ya, kecuali untuk kelas internasional ya tugas mata kuliah ini artikel ilmiah yang dibuat sebagai draft laporan tugas akhir ini yang dalam bahasa Inggris ya. Tapi kalau untuk kelas reguler boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Kemudian perlu diperhatikan ya bahwa untuk mensubmit ke konferensi atau ke jurnal itu banyak yang tersedia. Jurnalnya ada berbagai konferensi, ada cukup banyak jurnal yang tersedia. Jurnal ada katakanlah ada puluhan jurnal ya yang bisa digunakan untuk sebagai tempat submit. Ini daftarnya ada di sini, ini syaratnya ada di sini. Jurnal yang seperti apa, konferensi yang seperti apa. Ada jurnal, ada konferensi. Ini contohnya misalkan jurnal dan konferensi yang diselenggarakan oleh Fakultas Informatika TLU. Tetapi tentunya tidak sebatas ini hanya contoh saja. Ini contoh satu konferensi dan ini contoh satu konferensi dan ini contoh dua jurnal. Dan masih banyak lagi jurnal di sini dan masih ada banyak lagi konferensi yang kita bisa cari. Ya bisa didiskusikan dengan pembimbing tugas akhir kalian. Ya, karena pembahasan tata tulis ilmiah ini biasanya tidak bisa dilepaskan sama sekali dengan metodologi penelitian karena ya masih ada kaitannya. Oleh karena itu pada mata kuliah tata tulis ilmiah ini secara tidak langsung juga menyinggung metodologi penelitian. Jadi meskipun tidak disebut-sebut secara eksplisit metode penelitian, tapi diharapkan itu sudah mendukung penelitian, sudah mendukung tugas akhir kalian. Misalnya contohnya adalah di tugas akhir itu ada tujuan, di tugas akhir itu ada eksperimen, di laporan tugas akhir itu ada kesimpulan. Bagaimana misalnya perlu ada keselarasan antara tiga hal tersebut ya. Kemudian ya mata kuliah tata tulis ilmiah ini menekankan pada praktek ya. Jadi dipraktekkan ya, prakteknya bagaimana dipraktekkan untuk membuat artikel ilmiah dan juga mempresentasikannya ya. Membuat artikel ilmiah singkat dan mempresentasikannya. Kemudian juga mata kuliah tata tulis ilmiah ini ada aturan-aturannya, ada teori-teorinya yang itu sebenarnya mudah dipahami. Ya, tidak perlu banyak berpikir dalam ya. Dan penjelasannya cukup ya, ada slide, video, ada contoh ya. Oleh karena itu supaya lebih efektif, lebih banyak praktek, maka mulai semester ini digunakan pembelajaran yang disebut dengan flip classroom ya. Jadi classroom yang dibalik ya. Apa yang disebut dengan flip classroom nanti sebentar lagi akan kita lihat. Mengapa perlu penekanan pada praktek ya. Jadi praktek ini sangat penting ya. Ya, jadi
perlu diterapkan langsung karena tidak jarang ya dijumpai dengan mudah laporan tugas akhir ya, untuk sarjana. Bahkan bukan hanya laporan tugas akhir untuk sarjana, tapi juga bahkan tesis S2 ya, yang di mana laporan tersebut belum memenuhi standar tata tulis ilmiah, yang meskipun sebenarnya sudah dikatakan di sini bahwa aturan-aturannya, teori-teorinya itu mudah difahami sebenarnya, ya. Tetapi ternyata tidak jarang ya, tidak sedikit yang belum mempraktekannya dan itu mengganggu, ya. Dan itu mengganggu kalau tidak dipraktekkan ya. Bukan hanya dari sisi penulisannya, tapi dari sisi alurnya, misalkan itu juga mengganggu ya. Artinya sebenarnya sesuatu yang diharapkan kalau dipraktekkan itu dipraktekkan langsung ya untuk membuat draft laporan tugas akhir kalian yang itu juga mau tidak mau juga mendukung laporan atau mendukung ya laporan proposal tugas akhir kalian. Diharapkan kalian bisa mempraktekkannya langsung ya kan, aturan-aturan tersebut ya. Ya ini tadi ada flip classroom. Ya flip classroom ini digambarkan seperti ini. Ya, jadi di sini mahasiswa itu diharapkan aktif, ini aktif. Nah di sini adalah tradisional ya. Tradisional itu artinya belajar dulu di kelas, termasuk bisa sinkronus, misalkan di sini kalau sekarang online sinkronus. Nah kemudian setelah selesai ada kuliah, ini ada kuliah selesai, maka kemudian ada aktivitas mandiri di rumah. Artinya asinkronus, kerja mandiri, ada tugas, ada PR, belajar di sini. Nah, kemudian kalau flip ini dibalik. Artinya lecture-nya, belajarnya termasuk nanti belajar tugasnya, kemudian belajar teorinya, termasuk juga mempersiapkan tugas ya. Dilakukan dulu di sini. Ya, dilakukan di sini. Kemudian di kelas artinya dengan dosen ini lebih banyak diskusi. Artinya di sini waktu pertemuan itu tidak banyak atau bahkan tidak ada penjelasan teori, penjelasan aturan karena sudah dipelajari di sini. Dan seperti dikatakan tadi, apalagi mata kuliah ini aturan-aturannya juga relatif sederhana, teori-teorinya relatif sederhana. Ya, yang penting paham dan logika, sedikit logika ya. Ya, meskipun juga tentunya kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa baik itu secara langsung, sinkronus ataupun di grup ya. Sehingga di sini diperlukan mahasiswa itu aktif mempelajari materi kuliah ya secara mandiri sehingga pada saat pertemuan terutama fokus pada diskusi. Pada saat pertemuan fokus pada bagaimana mencicil tugas ya. Mempraktekkan mencicil tugas. Mungkin sekilas akan saya perlihatkan sedikit ya, misalkan di sini di LRPS ini di silabus. Nah, seperti ini kita lihat ya. Di silabus ini nanti ada PR-PR di sini dikerjakan sebelum pertemuan ya. Nanti akan kita lihat ini di slide-nya juga ada ya. Sehingga urutan proses belajarnya setiap pekannya adalah seperti ini ya. Yang pertama adalah sebelum pertemuan, sebelum jadwal, baik itu terutama sinkron atau bukan, ada juga asinkron ya. Ya, itu mahasiswa belajar mandiri dari materi kuliah, ya.
dari slide, dari video, atau juga yang lain-lain, dari referensi-referensi yang disediakan, dan referensi-referensinya itu banyak yang open, ya, bisa diakses ya oleh publik. Ya, kemudian secara mandiri mengerjakan PR, mengerjakan PR yang memang sudah disusun. PR untuk minggu pertama apa, PR untuk minggu kedua apa, dan seterusnya. Di mana PR ini dalam praktek sesuai topik pada pekan tersebut, di mana pada prinsipnya PR praktek ini pada intinya adalah mencicil pembuatan tugas, ya. Jadi meskipun PR tidak dinilai, ya, meskipun PR tidak dinilai, tapi ini sebenarnya adalah mencicil tugas, ya. Kemudian kita diskusikan kalau di pertemuan, terutama pertemuan sinkronus ataupun juga asinkronus, bisa kita diskusikan. Jadi mahasiswa mengerjakan PR materi yang akan tatap muka, atau juga yang tatap muka itu masih sinkronus, atau juga bisa yang ada beberapa yang asinkronus, ya. Rencananya ada 3 yang asinkronus, tetap kita bisa diskusikan di media Telegram group misalkan, ya. Jadi PR ini adalah semacam dalam tanda petik pretest, ya. Artinya kalian sebelum pertemuan harus ngerjain dulu, harus belajar dulu rule-nya, rule tata tulis, konsep tata tulis yang topik tersebut. Misalkan apakah misalkan berkaitan dengan abstrak dan lain-lain, misalkan seperti itu. Sebagai contoh misalkan, ya di sini dituliskan, ya, kami tuliskan namanya PR minggu pertama misalkan. Ya, PR minggu pertama itu adalah materi untuk minggu kedua dan seterusnya. Seperti ini kita lihat, ya, di sini. Ini adalah misalnya untuk minggu pertama ini, ya. Minggu pertama ini itu materinya ini, ya. Kita hide aja di sini. Kolomnya. Iya, jadi ini materinya ini misalkan. Materinya minggu ini pertama ini adalah pengantar mata kuliah tata tulis, pengenalan struktur dan isi. Ya. Ya, atau mungkin lebih jelasnya kalau minggu kedua kita lihat, karena kalau yang sekarang ada PR. Ya, PR minggu pertama ini, ya. Sebentar, oke. PR minggu pertama ini, ya, ini kan supaya lebih jelas mungkin, ya. Ya, di minggu pertama, ya, minggu pertama ini ada PR, ya, PR. Yang kalian perlu kerjakan PR ini, yang PR ini adalah teori-teori, kemudian praktek-praktek untuk nanti di minggu kedua. Ya, ini minggu kedua, ya, 2. Minggu kedua ini materinya adalah ada dasar-dasar LaTeX, ada isi utama, struktur sebuah artikel ilmiah, dan ada daftar standar tata tulis, ya. Ya, ini PR minggu pertama itu masih sederhana, ya, karena masih pemanasan lah, katakanlah seperti itu, ya. Yaitu mempelajari materi minggu kedua, ya. Materi minggu kedua, yaitu ini. Nanti akan kita lihat, ya, di sini, ya. Nanti akan saya sampaikan di sini. Ini belum, harusnya ada ini apa saja, ada slide, ada video apa saja untuk dasar-dasar LaTeX, ya. Dasar-dasar LaTeX itu misalkan kita lihat di sini. Di sini ada misalnya LaTeX tutorial, ya. LaTeX tutorial. LaTeX tutorial ini sederhana, tapi udah cukup lengkap, ya. Nah, ini LaTeX tutorial. Ini ada penjelasan singkat, video-videonya. Ini dasar-dasar dari LaTeX, ya. Dasar-dasar dari LaTeX di sini. Hanya di sini disebutkan hanya ini kita lihat, ya, coba. Kalau di sini 30. Kalau di sini jadi ada
ada di sini, ya. So here we are, signed into Overleaf. Ini ada beberapa, ya, beberapa video, termasuk juga di sini ada yang 30 menit juga. Ini salah satu contohnya, ya. Ini ada playlistnya, di mana? Oh, ini di sini playlistnya. Sini misalkan, ya, sini. Ya, ini playlistnya. Ini hanya kita lihat hanya sedikit-sedikit, 2 menit, 2,5 menit, 1,5 menit. Kalian pelajari di sini LaTeX, ini menggunakan LaTeX yang mempelajarinya sederhana, ini suatu hal yang sederhana, kemudian juga gampang mempraktekkan, sederhana dan gampang mempraktekkan. Ya, jadi sekali lagi di PR minggu ini, ya misalkan ini PR minggu ini yaitu PR minggu pertama. Ini PR minggu pertama adalah mempelajari minggu kedua, kemudian register ke Overleaf, ya, kemudian upload template paper tugas 1 ke Overleaf, ya, kemudian share link file, kemudian menuliskan judul dan mempelajari video tadi, ya. Ya, nanti akan ini kalau perlu nanti kalau kalian belum lihat ini, nanti ini adalah linknya ada di RPS juga untuk PR minggu pertama, ya. Jadi kemudian nanti dibahas di minggu kedua. Jadi sekali lagi PR di minggu pertama untuk membahas untuk PR di minggu kedua. Oke, dan kemudian PR minggu kedua ini adalah untuk dibahas di di pertemuan minggu ketiga dan seterusnya. Meskipun nanti ada yang asinkronus, ada yang sinkronus, tapi tetap dibahas, ya, bisa baik itu sinkronus maupun asinkronus. Ya, kita lanjutkan. Jadi flip classroom, ya, jadi ada PR yang mencicil tugas yang itu membantu kalian sedikit demi sedikit membuat tugasnya. Nah, kemudian, ya, yang nomor 2 tadi, yang pertama tadi adalah PR, kemudian pada saat pertemuan itu diisi dengan diskusi, ya, diskusi baik itu aturan-aturan, teori-teorinya maupun hasil dari yang udah kalian buat untuk tugas-tugas kalian, ya, ada tanya jawab, diskusi baik antar kalian ataupun dengan dosen, ya. Kemudian setelah tatap muka, ya, kalian perbaiki lagi yang sudah dibuat, ya. Yang sudah dibuat diperbaiki lagi, ya, diperbaiki lagi, dan memperbaikinya saya kira juga diharapkan sudah sangat terbantu karena sudah dikerjakan sebelum pertemuan, ya. Ya, kita kemudian ke topik berikutnya, yaitu program learning outcome atau PLO, yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran program, artinya apa? Setelah lulus, ya, waktu lulus S1 Informatika TELU, salah satu poinnya adalah diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. Yang salah satunya didukung dengan mata kuliah tata tulis ini. Khususnya kalau di sini adalah bagaimana berkomunikasi ilmiah, membuat artikel ilmiah singkat dan mempresentasikannya. Kemudian learning outcome atau capaian pembelajaran, artinya setelah lulus, kalau yang tadi PL itu lulus prodi, kalau ini setelah lulus course, setelah lulus mata kuliah. Nah, setelah lulus mata kuliah diharapkan ini ada 4 poin, ada 4 capaian, ya. Yang pertama adalah terampil menggunakan alat bantu LaTeX, ya. Alat bantu LaTeX untuk penulisan artikel ilmiah, ya. Dan ini bukan sesuatu yang sulit, ya. Ini bukan sesuatu yang sulit, dan diharapkan benar-benar tercapai nanti waktu di akhir semester ini, waktu lulus kuliah ini. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tata tulis, yaitu dengan melihat sebuah
artikel ini, artinya memahami, bisa atau mampu memahami dan menganalisis ya. Ya. Mampu memahami dan menganalisis ya di sini. Ya. Mampu memahami dan menganalisis ya. Contoh-contoh tata tulis yang baik. Jadi kita mengambil contoh ya. Salah satu hal yang penting saya kira dalam proses belajar itu kita melihat contoh-contoh ya. Contoh-contoh paper tata tulis yang baiknya seperti apa. Yang baik itu tentunya tidak tunggal ya. Ini baik hanya harus seperti ini. Ada yang oleh karena itu kita lihat beberapa variasinya dan yang kurang baik. Ya. Kemudian yang kedua, CLO yang kedua, yang berikutnya yang ketiga ini ya, yaitu mampu menyusun artikel ilmiah sesuai dengan data tulis ilmiah bidang informatika, khususnya di sini nanti membuat draft laporan tugas akhir. Ini yang sebenarnya intinya di sini adalah yang nomor 3 ini. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu adalah pendukungnya, kemudian nomor 3 itu adalah intinya sebenarnya. Kemudian di samping menyusun artikel ilmiah yaitu draft laporan tugas akhir, kemudian membuat slide dari yang artikel ilmiah atau laporan tugas akhir yang kita buat dan mempresentasikannya. Ya, ini adalah 4 capaian pembelajaran yang diharapkan kalau sudah lulus mata kuliah ini tercapai 4 capaian pembelajaran ini. Ya. Kemudian silabusnya ya. Jadi sebelum UTS ini ada 7 minggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pengantarnya ya di minggu pertama. Ini minggu pertama pengantar mata kuliah tata tulis ilmiah yaitu sekarang ini yang saya sampaikan ini. Kemudian mengenal isi utama sekilas ya dan struktur sebuah artikel ilmiah. Kemudian yang berikutnya minggu kedua adalah dasar-dasar LaTeX. Kemudian masih struktur artikel ilmiah. Jadi masih katakanlah masih pemanasan ya. Kemudian yang berikutnya ketiga, minggu ketiga itu adalah beberapa komponen ya, beberapa objek di dalam artikel ilmiah yang sangat penting yang dapat dikatakan selalu ada di artikel di ilmiah bidang informatika. Ada gambar, ada tabel, dan kadang-kadang tidak selalu ada algoritma. Kemudian hampir selalu ada simbol dan formula matematika. Kemudian berikutnya bagaimana ini tadi adalah berkaitan dengan data tulis yang gambar dan seterusnya. Kemudian ini berkaitan dengan data tulis bagaimana membuat judul, identitas menulis, dan tentang abstrak pengantarnya. Kemudian abstraknya itu sendiri. Kemudian bagian setelah abstrak adalah pendahuluan, ini adalah di minggu ke-6 dan studi terkaitnya. Kemudian setelah UTS ini ada bagian berikutnya yaitu berupa gagasan atau metode atau sistem. Kemudian di minggu berikutnya ini kita tuliskan sebagai minggu ke-8, minggu ke-9 evaluasi, minggu ke-10 kesimpulan daftar, kemudian 11. Nah, kemudian dari membuat yang minggu ke-10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 8, 9, 10, 11, 12, yang 12 ini dari poin-poin tulisan, yaitu dari poin-poin tulisan yang kita buat di tugas 3, ini kemudian dibuat tulisan di tugas 4. Kemudian membuat slide dan presentasinya. Ya, kita lihat slide silabus sekali lagi yang tadi. Ya, kita lihat. Ya, RPS ini ya. Dan di sini kita lihat materinya. Ya, tadi adalah materi-materinya di sini. Adalah materi-materinya. Nanti kalian bisa lihat. Nanti ada seperti ini pada prinsipnya. Ya. Ini adalah silabusnya, ya, kemudian tidak ada UTS, tidak ada UAS di sini ya.
Kemudian direncanakan ada sinkronus dan asinkronus, meskipun diharapkan bisa sesuai seperti ini. Ya, kalian nanti bisa lihat ya. Lagi, kemudian ini silabusnya, kemudian referensinya. Ya, referensinya itu ada template buku tugas akhir. Ya, ada yang versi latex, ada MS Word. Ya. Kita gunakan yang versi latex ini untuk membuat nanti di overleaf, ya, di overleaf. Kemudian ada juga panduan tugas akhir yang kalian bisa lihat di Sonia. Di Sonia. Ya, di sini kalian bisa lihat template latex. Nah, ini adalah template yang baik itu yang latex maupun yang Word. Yang latex juga ada cukup banyak digunakan ya, sudah banyak yang download. Ini digunakan ya. Kemudian kalau Word digunakan untuk membaca ya, untuk kita baca aja. Jadi diharapkan kalian juga membaca ini, karena ini juga sangat sederhana, sangat pendek, bisa dibaca dalam waktu singkat. Ya, jadi salah satu yang perlu dilakukan di awal-awal juga adalah membaca ini ya, membaca template laporan tugas akhir yang kalau bisa dibacanya yang di Microsoft Word. Tapi kita gunakan untuk penulisannya sendiri di yang latex ya, ini adalah Microsoft Word. Ini cuma hanya intinya adalah mulai dari sini kalian baca ya. Jadi ini salah satu referensi utama yang ini juga sangat sedikit kalian bisa baca ini dalam waktu singkat ya. Dalam waktu singkat, saya kira dalam waktu ya mungkin 15 menit dibaca dengan pelan-pelan, 30 menit kalau ingin lebih memahami, dan kalau nanti kurang paham juga nanti kita sedikit demi sedikit kita bahas dan kalian bisa tanyakan juga. Oke, itu adalah dari Sonia ya. Tadi ada template, kemudian juga panduan tugas akhir juga ada di situ, kalian bisa lihat sendiri di sini panduan tugas akhir. Panduan tugas akhir ini. Yang versi Oktober ini diupload 2020. Ya, diharapkan dibaca. Kemudian ada referensi-referensi yang lain yang beberapa ada bisa diakses gratis ya. Ini bisa ada beberapa bisa diakses gratis ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada beberapa link yang sudah saya berikan juga, termasuk di sini linknya itu adalah video yang sebelumnya, yang semester sebelumnya, meskipun tidak sama persis, tapi ada intinya adalah seperti ini, ya. Kemudian juga ada di sini ya. Kemudian juga ada slide-nya, slide yang sebelumnya, meskipun juga terus diperbaiki, semester ini juga diperbaiki. Ada slide-nya sini. Meskipun tidak sama persis ya dengan yang kita pelajari sekarang, tetapi pada intinya seperti ini ya. Pada intinya adalah seperti ini. Ya. Kemudian juga ada video di LMS ya, coba sih buka LMS. Ya, diharapkan kalian bisa menyimak
ya video-video tersebut, ya kalian bisa menyimak slide-slide tersebut ya antara video dan kalau slide itu lebih banyak yang berhubungan dengan video di YouTube ya. Kemudian juga di LMS ya. Jadi ini adalah video yang berbeda. Ya, ada juga yang berbeda, tetapi yang intinya masih sama ya. Ini adalah video-video di LMS. Harap kalian juga mempelajari ya. Sekali lagi dengan adanya Flip Classroom ya, tidak dibahas konsep-konsep ini, tapi kalian pelajari sendiri. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan video-video materi-materi ini ya. Ya seperti itu. Balik lagi, jadi ada beberapa referensi di sini ya. Ya, kemudian ada juga ada buku ini sebagai tambahan ya, ada yang disusun dari UI, ada juga dari yang lain-lain ya. Ya dari yang lain-lain. Kemudian ini ada beberapa video ya, video. Ada beberapa, ada yang hanya 14 menit. Ya, ada yang agak panjang, ada yang pendek-pendek, banyak ya. Kemudian ada juga yang diselenggarakan oleh Fakultas Informatika, ini mengundang dari yang luar, ini juga bagus juga, kalian bisa pelajari ini. Ya, kemudian sekalian di sini ya. Ini nilai minimal adalah C, karena ini adalah mata kuliah tahun keempat. Ini adalah referensi-referensi pendukung, ada video-video. Nah, kemudian untuk penilaian, ada beberapa tugas ya. Ya, kita bisa lihat juga di RPS ini ya. Nanti dituliskan di slide. Ini ada 6 tugas ya, ada 6 tugas. Ada 6 tugas, ini masing-masing. Tugas pertama itu pada intinya adalah latex ya, praktek latex yang bobotnya 15% ya. Ya, di sini tersedia contoh ya. Tersedia contoh tugas 1 dari semester sebelumnya. Tugas itu nanti di contoh itu kalian boleh copy yang kalian memang perlukan ya, karena misalkan untuk membuat tabel ya, membuat tabel katakanlah agak rumit itu katakanlah. Nah, ternyata ada yang mirip-mirip, bisa copy dari yang contoh tugas itu ya. Atau juga bisa mencontoh nanti saling kerjasama dalam arti seperti ini ya, dengan sesama rekan untuk yang di semester ini ya. Jadi nanti terbuka untuk tugas-tugasnya itu bisa dilihat ya, kita lihat juga ya nanti. Ya, selama proses itu pengerjaan menggunakan Overleaf, dan sekali lagi ini sederhana. Kemudian filenya itu di-share, artinya semua orang bisa melihat tugas orang lain. Kemudian waktu dikumpulkannya sendiri menggunakan, apa yang dikumpulkan adalah file zip yang download dari download source di Overleaf. Kita lihat di RPS di sini ada contoh tugas 1. Ini ada beberapa contoh ya yang dikerjakan oleh mahasiswa yang sudah lulus. Juga ada contoh yang lain yang bukan mata kuliah tata tulis. Di sini misalkan ya seperti tadi udah saya sampaikan, di sini saya klik di sini tadi, ini menghasilkan seperti ini. Ini adalah paper aslinya. Ya. Sekali lagi ini adalah tugas pertama, adalah praktek latex supaya terampil. Nah, ini ketik ya, ketiknya di sini seperti ini, diketik di sini. Kemudian dihasilkan, dikompil, dihasilkan yang ini. Kalian boleh copy, misalkan di sini bagaimana sih cara misalkan membuat ini matematik seperti ini. Ya, cari aja di sini misalkan seperti apa. Kalian bisa copy dari sini. Ya, jadi sepertinya mungkin bagi beberapa orang ini kelihatan rumit. Mungkin bagi beberapa di antara kalian itu kelihatan menyulitkan ya.
Tetapi sebenarnya tidak sulit. Karena apa? Karena latex ini nanti akan kita lihat setelah kita tahu manfaat latex. Mengapa latex dibuat? Karena supaya penulis, supaya manusia, supaya kita itu konsentrasi ke kontennya, bukan ke formattingnya, ya, ke formattingnya, ya. Jadi kita konsentrasi nulis seperti ini, ya. Nanti ada beberapa kita segera bisa tahu kelebihannya. Seperti misalkan contohnya mau copy ini gimana sih cara bikin tabel ini? Nah, tinggal dicari aja tabel ini gimana cara bikin. Oh, seperti ini. Tinggal copy aja bagian tabelnya, nanti kalian bisa buat. Kalian bisa gunakan atau modifikasi sedikit. Kemudian isinya tentunya yang isinya kalian ya. Ya, jadi di sini boleh saling copy ya, bahkan antar kalian ya. Jadi seperti misalkan ya contohnya seperti itu. Nanti contohnya nanti terbuka seperti ini ya, mahasiswa 1 atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, linknya harus di-share di sini, overleaf-nya. Jadi seperti misalkan di sini overleaf-nya. Ini harus di-share, di sini share link yang view di sini. Ya, ulangi lagi. Ini share view di sini yang diberikan di sini, diberikan ke nanti saya berikan tabel Excel atau Google Sheet. Nah, nanti seperti ini kalian harus share di sini dan kalian bisa melihat hasil dari mahasiswa yang lain. Kalian bisa saling sharing secara tidak langsung hasilnya. Dan dosen juga bisa lihat nanti mendiskusikannya gimana, sudah dikerjakan sampai sejauh mana, misalkan seperti itu. Iya, ini adalah untuk tugas 1 ya, untuk tugas 1 di sini. Kemudian itu mengidentifikasi dan menganalisis hasil kata tulis, yang dimana dianalisis itu 2 artikel, yang di sini bobotnya 15%, sama seperti ini. Ini disediakan contoh juga di sini, ya, contoh tugas 2. Tapi contoh tugas 2 di sini, ya, contoh tugas 2 ini ada papernya, artikel 1, artikel 2 yang mau dikerjakan untuk tugas 2 sebagai contoh. Tetapi contoh tugas 2, 3, dan 4, dan 5 ini dikerjakan atau diproses seiring dengan minggu demi minggu. Jadi nanti bagaimana di contoh tugas 2 itu adalah mengisi ini, standar tata tulis ini untuk paper atau artikel yang tadi, yang 2 tadi. Ya. Nanti diberi contoh seperti itu. Kemudian untuk tugas 3, ya, untuk tugas 3 itu membuat draft artikel pendek. Ya, jadi untuk topik kalian, tugas akhir kalian dibuat, tapi dibuat dengan menggunakan ini tadi, bagaimana nanti mengisi tabel ini ya, mengisi tabel ini, dan tabel ini terus dilengkapi, diperbaiki. Ini sudah cukup lengkap, tapi nanti perlu terus-menerus disempurnakan ya. Dan ada contohnya. Ya, kemudian untuk tugas 4 ini yang tadinya berupa tabel seperti ini ya, draftnya, poin-poin untuk paper ini, kemudian dibuat artikel pendeknya, dibuat draft laporan tugas akhirnya menggunakan overleaf lagi. Dan ini insya Allah tidak susah, karena kita sudah membuat poin-poin yang konsentrasinya ke kata tulis, bukan ke latex ya. Jadi tugas yang ketiga, balik lagi, tugas ketiga ini adalah konsentrasi ke kata tulis. Kemudian tugas keempat itu menuliskan dengan overleaf, dengan latex, dan insya Allah karena latexnya kita sudah biasa di tugas 1, dan poin-poin papernya sudah dibuat di tugas 3, sehingga tidak kesulitan mengkonversi menjadi artikel pendek dari tugas 3 menjadi tugas 4 ya. Kemudian tugas 5 itu adalah membuat slide, tugas 6 mempresentasikan. Ini batas pengumpulannya minggu keberapa. Ini harinya apa? Ya, tanggal persisnya belum saya cantumkan di sini, hanya
untuk kita lihat minggu keempat, kemudian maksudnya minggu itu kalau di sini kita lihat ya, minggu itu di sini. Jadi minggu ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Setelah UTS ini minggu ke-8. Maksudnya minggu ke-8 itu adalah jadi total, sehingga total itu ada 14 minggu ya. Cara penomoran minggu itu seperti itu ya. Ini adalah kalender pendidikan seperti ini. Ya, kemudian komponen penilaian yang dinilai apa saja tugas 1. Tugas 2 yang dinilai apa? Tugas 3 yang dinilai apa? Kita lihat misalnya di sini rubrikasi penilaian. Ya, tugas 1 ya ini dinilai adalah menggunakan fitur atau fasilitas LaTeX untuk apa? Judul, identitas penulis, untuk gambar, untuk tabel, untuk apa-apa, menggunakan fasilitas LaTeX. Artinya menggunakan fasilitas LaTeX yang benar dan lengkap. Ya, artinya kalau tampilannya itu kelihatannya bagus, tapi tidak menggunakan aturan LaTeX, itu hasilnya juga kurang bagus nilainya. Karena kelihatannya memang memudahkan, tapi akan kita lihat nanti kalau tidak menggunakan LaTeX itu lebih menyulitkan. Kalau kita akan membuat tulisan dan apalagi membuat tulisan lagi. Ini adalah poin-poinnya untuk penilaian tugas 1, untuk tugas 2, dan seterusnya sampai tugas yang terakhir. Ini ada ya. Ya, jadi kita tidak bicarakan detailnya, tapi kita lihat. Ya, nanti kalau pembicaraan detail bisa di kesempatan yang lain, ya, karena mungkin udah agak lama ini videonya. Kemudian yang perlu diingat tadi, sudah saya sampaikan tadi, yaitu minimal C nilainya. Kalau di bawah C, ya itu tidak lulus, ya, karena ini mata kuliah tingkat 4. Ya. Kemudian ini yang terakhir, tidak ada tugas atau ujian tambahan untuk mengubah atau meningkatkan nilai akhir. Jadi insya Allah kalian bisa lulus dengan baik semuanya dan bisa didiskusikan misalkan ada yang perlu disampaikan, ada kesulitan Pak misalkan, atau ada yang perlu ditanyakan, silakan jangan sampai di akhir-akhir kesulitan disampaikan di akhir-akhir. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ini adalah untuk pertemuan pertama pengantar mata kuliah Tata Tulis ini. Ya, semoga sukses semuanya, bisa tercapai PLO dan CLO mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novel, Jamaah Novel.